Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya, kita berada di penghujung syahr Dzulqa'dah. Hari ini 28 Dzulqa'dah, yang merupakan salah satu dari Ashhurun Hurum, bulan-bulan haram yang Allah pilih, Allah agungkan, Allah muliakan lebih dari hari-hari, dari bulan-bulan yang lain. Di surat At-Taubah 36, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang ma'ruf, dimulai dari Muharram. Demikian itu di kitab Allah dengan hukumnya qadari, hukmul qadari. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Allah tentukan malam dan siangnya. Allah tetapkan waktu-waktunya, Allah bagi dalam 12 bulan ini. 4 darinya bulan-bulan haram, 1 menyendiri, 3 beruntun. Rajab menyendiri, oleh karenanya disebut Rajabul Mufrad. Kemudian 3 beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itulah agama yang lurus, dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian padanya. Dinamakan Ashhurun Hurum, bulan-bulan haram, karena dia punya hurmah, punya kemuliaan dan kehormatan
yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain, atau karena haramnya peperangan di bulan-bulan ini. Sampai-sampai disebutkan, dan ini ma'ruf dari masa jahiliyah orang Arab dulu, kalaupun dia bertatap muka langsung dengan pembunuh bapaknya, tentunya mereka dendam besar, ingin membunuh si pelaku. Tapi jika itu di bulan-bulan haram, dia tidak berkutik, tidak akan berani membunuh pembunuh bapaknya demi menghormati bulan-bulan haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Fihinna, dhamir hunna bisa kembalinya kepada 12 syahran. Jika itu maknanya berarti di bulan manapun dari 12 bulan yang Allah tentukan dalam 1 tahun, jangan kalian berbuat zalim pada diri kalian. Karena memang di setiap waktu Allah perintahkan hambanya taat kepadanya, bersyukur dan tidak bermaksiat kepadanya. Yang kedua, kemungkinan juga hunna fihinna kembalinya kepada arba'atun hurum, 4 bulan-bulan haram. Jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Artinya larangan ini lebih zalim, perbuatan zalim pada diri kalian haram secara umum, terlebih di bulan-bulan haram yang 4 ini. Maka tidak sama dosanya dibanding waktu yang lain. Seperti yang Ibnul Qayyim sebutkan rahimahullah dan para ulama, sayyi'ah, kejelekan tidak akan digandakan oleh Allah. Tidak seperti kebaikan, satu kebaikan digandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga berlipat-lipat ganda. Tidak demikian dengan kejelekan. Satu kejelekan tetap tertulis satu kejelekan. Akan tetapi ketika itu dilakukan di bulan-bulan haram, yang membedakan kaifiyahnya, artinya kualitas dosa itu jadi lebih besar, nggak sama dibanding kejelekan yang sama, dosa serupa jika dilakukan di luar bulan-bulan haram. Wadzalika li syarafiz zaman. Demikian karena kehormatan waktu, keutamaan waktu yang seharusnya dia gunakan untuk taat, dia malah bermaksiat, maka nilainya besar di sisi Allah. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Di dalam hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu an, qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahr. Rasul berkhutbah, menyampaikan khutbahnya kepada kami di hari Nahar 10 Dzulhijjah. Qala inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanah 12 syahra. Minha arba'atun hurum. Zaman telah berputar
seperti kondisinya di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi, maka 1 tahun 12 bulan, 4 darinya bulan-bulan haram. Thalathu mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'bana. Dan Rajab yang terletak antara Jumadal akhir dan Sya'ban. Qala ayu syahrin hadza. Kemudian Rasul tanya mereka, bulan apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, itu jawaban kami. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kemudian beliau diam sehingga kami mengira akan beliau kasih nama bulan itu dengan nama yang tidak ma'ruf, bukan Dzulhijjah. Qala alaysa Dzulhijjah, kemudian beliau sebutkan, bukankah ini Dzulhijjah? Qulna bala, iya. Qala ayu baladin hadza, negeri apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhanana annahu sayusammihi bighairi ismihi. Kemudian beliau diam, kami pun mengira akan beliau kasih nama selain dengan namanya yang ma'ruf. Qala alaysal baldah, bukankah ini baldah haram? Qulna bala. Qala fa ayyu yaumin hadza, hari apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kembali kami katakan Allah Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Kemudian beliau diam, kami pun mengira akan beliau beri nama selain dengan namanya yang ma'ruf. Qala alaysa yaumun nahr, bukankah ini hari nahr, hari penyembelihan, Idul Adha? Qulna bala, tentu jawab kami. Qala, maka Rasul sebutkan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Maka darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram seperti haramnya hari kalian ini, negeri kalian ini, bulan kalian ini. Muqaddimah yang Rasul jadikan sebagaimana ma'ruf bagi kalian bahwa hari ini hari haram, ma'ruf bagi kalian semenjak dulu bahwa bulan ini bulan haram, sebagaimana ma'ruf bagi kalian negeri ini negeri haram, tidak boleh ada kezaliman, dosa padanya, maka seperti itu pula nyata jelas haramnya darah nyawa kalian, haramnya harta benda kalian, haramnya kehormatan kalian. Tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dizalimi dengan bentuk apapun. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim pada diri kalian di bulan-bulan haram. Demikian waktu atau tempat tertentu karena memiliki syaraf, memiliki keutamaan lebih, sebagaimana amalan saleh digandakan pahala padanya, begitu pula dosa dan kemaksiatan menjadi lebih nilainya di sisi Allah. Makanya dilarang, lebih ditekankan larangannya. Serupa dengan itu Allah sebutkan terkait haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan kalian berbuat rafath, ungkapan kata-kata seputar syahwat wanita, fusuk, kefasikan, jidal, semua ini jelek dan tercela dimanapun, kapanpun. Tapi lebih-lebih lagi ketika kamu haji,
lebih terlarang, lebih tidak boleh. Dan itu ma'ruf di dalam syariat. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan kita tinggal 1 atau 2 hari kita akan memasuki bulan azim, bulan Dzulhijjah, yang keagungannya secara lebih khusus lagi tersebutkan dalam Quran dan Sunnah. Di Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Rasulullah sebutkan tiada hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cintai dari hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10. Artinya tidak ada amalan saleh yang lebih utama, lebih afdol, lebih besar pahalanya, lebih banyak dibanding amalan saleh yang dilakukan di 10 pertama ini dari Dzulhijjah. Dia amalan yang paling afdal, paling dicintai Allah. Perhatikan kata-kata paling dicintai Allah. Oleh karena itu kemudian para sahabat heran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah?" Yani hatta jihad fisabilillah, amalan tinggi, taruhannya nyawa, Zarwatu sanamil Islam, Rasul sebutkan bangunan tertinggi puncaknya Islam, jihad, tidak bisa mengalahkan amalan soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Qala walal jihad fisabilillah. Rasul jawab, iya, jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan soleh ketika dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, kecuali ketika dia keluar berjihad dengan jiwa raga dan hartanya dan tidak kembali dengan sedikit pun darinya. Artinya dia terbunuh dan hartanya pun habis fisabilillah. Kecuali yang itu, dengan keikhlasan dia, tidak kembali nyawanya, tidak kembali hartanya. Yang selain itu, jihad fisabilillah pun tidak mampu mengalahkan keutamaan amalan soleh apapun. Amalan itu bentuknya yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah, paling Allah cintai. Hadis kata Ibnu Rajab rahimahullah menunjukkan amalan yang semula mafdhul li syarafiz zaman, karena keutamaan waktu yang dilakukan padanya amalan ini, berubah bisa menjadi amalan fadil yang lebih tinggi fadilahnya, keutamaannya menjadi besar. Kita tahu zikrullah, berzikir,
mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, salat, sedekah, puasa, atau yang lainnya, qiraatul Quran. Semua itu semula kalau dibanding jihad fisabilillah ya jauh keutamaannya, pahalanya. Jihad jauh lebih besar. Namun karena keutamaan waktu seperti 10 pertama Dzulhijjah, amalan yang semula mafdul ini seperti zikir yang fadilahnya rendah dibanding jihad, berubah dia yang menjadi fadil. Dia yang lebih utama dari jihad. Walaupun dia hanya cuma berzikir, walaupun dia hanya sekedar bersedekah, sekedar puasa, sholat atau yang lainnya. Li syarafiz zaman, karena keutamaan waktu. Dan Allah memilih sekehendaknya. Ia tentukan waktu tertentu lebih istimewa dibanding waktu yang lainnya. Min di dalam hadis litakid, ma min ayyamin, tiada hari yang amalan soleh di situ lebih dicintai Allah, lebih afdal dari 10 pertama ini. Zidat litakid, berarti betul-betul ditekankan setelah dinafikan. Ma min ayyamin, dan itu mutlak. Rasul mengucapkan secara umum, ma min ayyamin, semua hari. Tidak ada yang lebih afdal amalan soleh dibanding 10 ini. Oleh karenanya bahkan ulama sebutkan 10 pertama Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, amalan soleh padanya lebih dicintai Allah, lebih afdal bahkan dibanding 10 terakhir Ramadan. Lebih afdal bahkan dibanding 10 terakhir Ramadan, karena Rasul umum menyebutkannya, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Mutlak, tidak ada yang mengalahkan 10 ini. Fadlullah, Allah Maha Pemurah. Allah jadikan waktu-waktu tertentu sebagai mawasim, musim, digandakannya pahala di situ, diperbanyak, dihapuskannya dosa. Bagi yang mau bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu-waktu itu. Sa'id bin Jubair, perawi hadis ini, yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair rahimahullah, disebutkan kalau beliau memasuki 10 pertama Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan mayakat yukdaru alaih. Beliau bersungguh-sungguh memanfaatkan 10 pertama ini, beribadah, memperbanyak ketaatan apapun yang bisa beliau lakukan. Karena sangat seriusnya beliau bersungguh-sungguhnya, hingga disebutkan hampir-hampir itu tidak mampu dilakukan orang lain. Sholatnya, puasanya, qiraahnya, zikirnya, semuanya. Hampir-hampir orang gak akan bisa melakukan itu karena seriusnya beliau. Karena beliau tahu, perawi bagaimana tidak, ngerti apa yang beliau riwayatkan. Sa'id bin Jubair pula yang berkata, la tudfi'u surujakum layalil ashr tu'jibuhul ibadah. Kalau malam, jangan kalian padamkan lentera kalian, karena beliau kagum dengan ibadah di malam-malam itu. Zaman itu lampu, lentera, api, jangan dipadamkan, artinya biar rumah kalian itu tetap terang. Maksudnya untuk kalian bangun, menghidupkan malam itu dengan ibadah, qiyamul lail, sholat,
Qiraatul Quran, zikir, doa, dan yang lainnya. Beliau kagum sekali dengan ibadah, banyaknya ibadah di malam-malam itu. Bahkan dalam Quran Allah juga bersumpah. Dan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, tasyrifan lahu, pasti karena keutamaannya, pasti karena keagungannya. Dan Allah bersumpah dengan apapun yang Ia kehendaki. Allah bersumpah, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10, al-fajr. Walayalin ashr. Kata Imam Masruq Ibnul Ajda' rahimahullah, beliau murid Aisyah, tabi'in ma'ruf. Layalin ashr, layali al-ashrul uwal min Dzulhijjah. Malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Itu yang Allah bersumpah dengannya. Hidupkan malam itu. Lampu mati, bawaannya orang istirahat, tidur. Sementara itu terbatas. Hanya 10 hari. Hari terafdol dalam setiap tahunnya. Hanya 10 hari. Dari 360 sekian hari. Sayang besar jika dilewatkan begitu saja. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau sebutkan, laisa yaum a'zam 'indallah min yaumil jum'ah, laisal ashr. Tidak ada hari di sisi Allah yang lebih agung dari hari Jumat. Hari Jumat hari yang paling agung. Laisal ashr, kecuali 10 pertama Dzulhijjah, kata Ibnu Umar. Dia jauh lebih utama. Karena Rasul sebutkan tadi, mamin ayyamin, tidak ada hari yang lebih afdal dari 10 ini. Kata Ka'ab radhiyallahu an, ikhtarallahu zaman, Allah memilih zaman ini, waktu yang Allah ciptakan. Fa'ahabuz zaman ilallah al-ashhurul hurum. Maka zaman, waktu yang paling Allah cintai, Allah pilih bulan-bulan haram. Allah agungkan. Wa ahabbul ashhurul hurum ilallah Dzulhijjah. Bulan-bulan haram yang paling Allah cintai, Allah pilih Dzulhijjah. Wa ahabbu Dzulhijjah ilallah al-ashrul uwal. Dari Dzulhijjah yang Allah pilih, paling Allah cintai 10 pertama. Kata Masruq, afdal ayyamis sanah, 10 ini hari-hari paling afdal dalam setiap tahunnya, dalam putaran setiap tahun. Dia yang paling afdal 10 pertama ini. Secara mutlak, secara umum. Di Dzulhijjah pula kita ada Yaumun Nahr, Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Di mana dalam hadis Abdullah ibnu Qurt, Rasulullah SAW sebutkan, a'zamul ayyam indallah Yaumun Nahr, thumma Yaumun Nafr. Hari yang paling agung di sisi Allah, hari Nahr dan hari Nafr, hari-hari yang setelahnya, Ayyamut Tasyriq. Hadis di Musnad Imam Ahmad dan Abu Dawud di dalam sunnahnya. Di hari Nahr
Kita menyembelih kurban udhiyah. Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan dari Rasulullah SAW, hadits Ibnu Majah. Beliau sebutkan, ma amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ilallah min hiraqatid dam. Di hari nahr, ibnu Adam tidak mengamalkan suatu amalan di sisi Allah yang lebih Allah cintai dari menumpahkan darah, yang menyembelih kurbannya. Oleh karenanya kata Syekhul Islam rahimahullah, afdhalul ibadat al-maliyah, ibadah dengan harta yang paling afdal, paling tinggi, hiraqatud dam, mengalirkan darah, menyembelih kurban, taqarruban ilallah, ibadah kita kepada Allah dengan menyembelih kurban ini. Terkumpul ibadah-ibadah agung ini semuanya di 10 pertama Dzulhijjah. Oleh karenanya kata Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, 10 pertama ini menjadi sangat agung, sangat mulia, karena memang induk ibadah besar ada padanya. Sholat, ada Idul Adha, sholat Id. Siam, ada puasa sunnah, utamanya puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Sedekah, bahkan ibadah haji itu sendiri di 10 pertama Dzulhijjah, dari tanggal 8 dimulai sampai 13 Dzulhijjah. Ini semua induk ibadah, rukun-rukun Islam sebagiannya, yang itu tidak mungkin dan tidak bisa berada di bulan lain. Ya nggak mungkin. Mau haji kapan kamu kalau tidak di Dzulhijjah? Semuanya induk ibadah ini terkumpul di 10 pertama Dzulhijjah. Karenanya dia menjadi sangat agung dan sangat mulia, diagungkan oleh Allah sedemikian rupa. Allah pula bersumpah dalam Quran, wasyaf'i wal watr. Ada beberapa penafsiran a'immah. Salah satu bentuk penafsiran riwayat dari a'immatus salaf, asy-syafa' adalah hari Arafah, wal watr yaumun nahr, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Seperti tadi, Allah tidak akan bersumpah kecuali karena keagungan dan kemuliaan yang Allah sumpah dengannya. Allah juga bersumpah di ayat lain, wa syahidin wa mashhud, yang bersaksi dan yang dipersaksikan. Asy-syahid, yang bersaksi, diriwayatkan dari Abu Hurairah mauquf dari beliau, juga diriwayatkan marfu sampai ke Rasul. Asy-syahid yaum Arafah, hari Arafah. Masyhud, yang dipersaksikan, yaumul Jumu'ah. Sumpah-sumpah Allah dalam Quran sekian banyak terkait hari-hari agung yang begitu istimewa.
dari para sahabat Rasul dan para tabi'in, banyak riwayat yang menunjukkan keutamaan puasa terkhusus di 10 ini. Anas radhiyallahu an berkata, setiap hari puasa 1 hari itu sama dengan 1000 hari. Khusus hari Arafah, kata Anas, itu sama dengan 10.000 hari fadilahnya. Di Muslim dari Aisyah pula, Rasulullah sebutkan, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abidan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Fayaqul ma arada haula. Tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka seperti hari Arafah. Artinya pada hari Arafah itu 9 Dzulhijjah terbanyak Allah membebaskan hamba-hambanya yang Ia kehendaki dari neraka. Ja'alanallahu wa iyyakum min utaqaihi minan nar. Semoga kita pun Allah jadikan dari yang Allah bebaskan dari nerakanya. Terbanyak Allah bebaskan hambanya dari neraka di hari Arafah. Allah mendekat di hari Arafah itu. Dan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya yang wukuf di padang Arafah. Allah katakan, lihat mereka, apa yang mereka maukan. Mereka mengharap ampunan, rahmat Allah. Keutamaan hari Arafah. Demikian pula dari a'immatus salaf rahimahumullah dan para ulama kita, ulama Islam, banyak yang menjelaskan sunnahnya, masyru'nya puasa di 10 pertama Dzulhijjah. Tentunya jika disebut 10 pertama taghliban, yang dimaksud 9 hari yang pertama. Karena tanggal 10 tentunya tidak boleh puasa. Fala wajha lil ingkar, maka enggak benar pengingkaran sebagian orang puasa di 10 pertama Dzulhijjah. Kita mulai dari a'immah Syafi'iyah, dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nawawi rahimahullah dalam Raudhatut Thalibin menyebutkan wa minal masnun, termasuk sunnah saumu asyri Dzulhijjah ghairal id, termasuk disunahkan puasa 10 pertama Dzulhijjah kecuali hari idnya. Hal serupa disebutkan oleh Al-Husani Abu Bakar dalam Kifayatul Akhyar, ma'ruf kitab fiqih Syafi'iyah, Kifayatul Akhyar. Wa yustahabbu saumu asyri Dzulhijjah, dimustahabkan, ma'ruf dalam bahasa fuqaha, mustahab, sunnah, puasa 10 pertama dari Dzulhijjah. Begitu pula dalam Ghayatul Bayan, syarah Zaid ibn Ruslan dari kitab
Fiqih Syafi'iyah. Yusannu saumu ashri dzulhijjah ghairal Id. Wasit min Syawal ba'da yaumil Id. Disunahkan puasa 10 pertama Dzulhijjah selain Id dan 6 pertama Syawal setelah Id. Semuanya ibadah sunnah. Ini beberapa dari fuqaha Syafi'iyah. Dari Hanabilah fuqaha mereka Al-Mardawi rahimahullah dalam Insaf, wa yustahabbu shaumu ashri dzulhijjah, dimustahabkan sunnah puasa 10 pertama Dzulhijjah bila niza', tidak ada perselisihan yang berarti di kalangan fuqaha. Wa afdaluhu yaumut tasi', walaupun yang paling afdal tentunya hari ke-9 Arafah karena punya nilai lebih dari yang Rasulullah SAW sebutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Majduddin Abul Barakat rahimahullah, wa minas sunnah itba' Ramadan bisit min Syawal, ini puasa Syawal, wa saumu ashri dzulhijjah, wa akaduhu yaumut tarwiyah wa Arafah. Termasuk puasa 10 pertama Dzulhijjah sangat ditekankan, terlebih hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah dan hari Arafah 9 Dzulhijjah. Lebih disunahkan untuk puasa padanya. Qala ashabuna dalam Syarhul Umdah, yustahabbu shaumu ashri dzulhijjah. Fuqaha kami Hanabilah menyebutkan disunahkan puasa 10 pertama Dzulhijjah. Bahkan Ibnu Hazm Adz-Dzahiri rahimahullah juga sama seperti fuqaha. Nastahibbu siyam ayyamil ashr min Dzulhijjah. Kami mensunahkan, kami anggap itu sunnah, puasa di 10 pertama Dzulhijjah. Di kalangan sahabat, kata Ibnu Rajab, yang diriwayatkan ma'ruf diketahui puasa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Hasan al-Basri di kalangan tabi'in, Ibnu Sirin. Dan ini sunnahnya puasa di 10 pertama Dzulhijjah ini ma'ruf menjadi pendapat aktsarul ulama, mayoritas dari ulama Islam. Abu Hurairah di riwayat Abdul Razzaq, beliau pernah ditanya seseorang yang punya hutang Ramadan. Dia mau puasa 10 pertama Dzulhijjah. Tanya kepada Abu Hurairah, "Kif? Tapi aku punya hutang Ramadan." Kata Abu Hurairah, "La ibda bihaqqillah. Tsumma tatawwa' ma syi'ta." Jangan. Mulailah kamu membayar hak Allah, karena Ramadan rukun dalam Islam. Bayar dulu. Baru setelah selesai kamu puasa sunnah semaumu. Asyahid, puasa 10 Dzulhijjah ma'ruf di kalangan para sahabat. Terbukti Abu Hurairah tidak mengingkari orang ini. Kalau memang 10 pertama Dzulhijjah mungkar, tidak ma'ruf di kalangan sahabat, akan diingkari oleh Abu Hurairah. Ada apa kamu mau puasa 10 Dzulhijjah? Enggak ada sunahnya. Tapi jawaban Abu Hurairah, mulai dulu dengan membayar Ramadan karena itu wajib, puasa wajib, hak Allah, bayar dulu. Menunjukkan memang ma'ruf puasa 10 Dzulhijjah ini. Sunnahnya ma'ruf di kalangan para sahabat.
Dan demikian keadaannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kalangan para tabi'in pula banyak diriwayatkan atsar tentang keutamaan puasa Dzulhijjah. Antara lain diriwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibni Aun, kana Muhammad yasum al-ashr Dzulhijjah kullihi. Ma'ruf atau terbiasa Imam Ibnu Sirin puasa semuanya. Ini 9 hari pertama Dzulhijjah ini. Beliau puasa semuanya dari hari pertama hingga hari ke-9. Karena itu ma'ruf di kalangan salaf. Ma'ruf di kalangan sahabat, ma'ruf di kalangan tabi'in. Di lafaz lain dari Hasan al-Basri, beliau sebutkan rahimahullah, siyam yaum minal ashr ya'dilu syahrain. Puasa setiap hari dari 10 ini sebanding dengan puasa 2 bulan lamanya. Demikian dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Serupa dengan itu Atha Ibn Abi Rabah, Mujahid Ibnu Jabr, bahkan kata Laits di riwayat Ibn Abi Syaibah, kana Mujahid yasumul ashr. Imam Mujahid murid Ibnu Abbas puasa 9 hari pertama ini. Wa kana Atha yatakallafuha. Bahkan Atha bin Abi Rabah karena tidak ingin terlewat keutamaan yang begitu besar dari 10 ini, beliau yatakallaf. Takallaf itu sampai beliau paksakan dirinya, dikuat-kuatkan untuk puasa. Panas mungkin, haus. Antum tahu negeri Arab bukan seperti di sini. Kalau lagi panas bisa sampai 50, 60 derajat panasnya. Itu pun fidzil, dalam keadaan kita di tempat teduh begini, bukan di lapangan begitu. Kif hausnya, kif panasnya. Atha rahimahullahu ta'ala yatakallafuha. Kata Laits rahimahullah, sampai beliau paksakan diri, tidak ingin terlewat fadilah begitu besar, hanya 9 hari dari setiap tahunnya. Beliau kuat-kuatkan untuk puasa. Ini semua menunjukkan apa? Begitu ma'rufnya ibadah terkhusus puasa di kalangan salafus saleh. Bahkan mereka aimatus salaf seperti Atha tidak ingin terlewat sampai memaksa-maksakan diri agar tidak rugi pahala ibadah di hari yang paling afdal, ibadah paling dicintai Allah di hari-hari itu. Kalau ini secara umum puasa dimulai hari pertama Dzulhijjah, tentunya lebih khusus hari Arafah 9 Dzulhijjah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, siyamu yaumi Arafah
Inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Puasa Arafah aku berharap kepada Allah menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu dan menghapus dosa-dosa setahun yang akan datang. Wasiyam yaumi Asyura ini ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablah. Puasa Asyura 10 Muharram aku berharap kepada Allah itu menghapus dosa setahun yang telah lalu. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Qatadah dan disahihkan oleh Albani rahimahumullah. 2 tahun. Setahun telah lalu dan setahun yang akan datang dihapus dosa Allah hanya dengan puasa sehari. Ma bainal fajr ila maghrib di hari Arafah. Dari hadis Sahal pula, Sahal bin Sa'ad dihasankan oleh Albani di riwayat Abu Ya'la, Rasulullah SAW sebutkan man shama yauma Arafah ghufira lahu dzambu sanatain mutatabi'atain. Yang puasa Arafah terampuni dosanya selama 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut terhapus dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang sangat ditekankan dan disunahkan puasa padanya. Mereka yang mengingkari puasa di 10 Dzulhijjah atau 10 pertama Dzulhijjah berpegangan dengan riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di Muslim. Qalat ma ra'aitu Rasulullah sallam shaiman al-ashr qatt. Aisyah katakan aku enggak pernah melihat Rasulullah puasa di 10 pertama Dzulhijjah ini sama sekali. Sama sekali aku enggak pernah melihat Rasul puasa. Dari situ mereka katakan tidak ada sunahnya puasa di 10 pertama Dzulhijjah. Namun a'immah menjawab, mengarahkan pernyataan As-Siddiqah bintus Siddiq ini, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang pertama di kalangan ulama ada yang menjamak dengan yang telah lalu-lalu sunahnya puasa. Mungkin Rasul tidak puasa jika itu diterima apa yang Aisyah katakan. Yang dimaksud karena arid, karena memang ada halangan. Mungkin Rasulnya sedang sakit saat itu yang didapati Aisyah, atau sedang safar, atau kesibukan tertentu yang menghalangi beliau untuk puasa saat itu dilihat Aisyah. Dan kemudian Aisyah katakan tadi, aku gak pernah melihat Rasul puasa 10 pertama Dzulhijjah. Demikian Nawawi dan Abul Abbas Al-Qurtubi menjawab athar Aisyah. Yang kedua, ada juga bahwa Aisyah mengatakan ini karena memang Aisyah enggak tahu radhiyallahu anha. Dan itu ma'gul, wajar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saat beliau puasa tidak sedang bersama Aisyah, sedang bersama istri-istrinya yang lain 9. Saat beliau bersama Aisyah sudah dalam keadaan tidak puasa. Dan itu juga mungkin. Maka Aisyah mengatakan tidak puasa, karena beliau nggak tahu.
tidak berarti itu menafikan puasa Rasul SAW. Rasul puasa, namun saat giliran itu bukan pada hari Aisyah radhiyallahu taala. Ini juga jawaban Nawawi rahimahullahu taala. Atau yang ketiga, jika diterima juga Aisyah katakan itu mungkin karena Rasul khawatir puasa ini 10 pertama Dzulhijjah khawatir akan diwajibkan atas umatnya, maka beliau tinggalkan, tidak puasa padanya. Ini yang dikuatkan jawaban ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz rahimahullahu taala. Yang keempat, Rasul tidak puasa mungkin karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Karena beliau imam sallallahu alaihi wasallam. Banyak kesibukannya mengatur umatnya, dikhawatirkan oleh beliau jika puasa akan lemah badannya, akan berkurang tenaganya mengurusi sekian kemaslahatan yang lebih besar. Karena kemudian ditinggalkan puasa oleh beliau. Dan itu tauji jawaban dari Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Itu juga mungkin. Nah, yang kelima, Aisyah menghendaki beliau tidak puasa itu artinya tidak puasa secara utuh. Enggak semua 10 hari ini dipuasai oleh Rasul SAW. Tetapi sebagiannya Rasul puasa padanya. Arafah sudah disebutkan oleh Rasul di Muslim, keutamaannya besar. Dan jawaban ini yang dipilih oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Asyahid, jawaban ini atau itu dari para a'imah semuanya menunjukkan bahwa kalau diingkari tidak benar puasa dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Muthbat, ada di dalam sunnah. Aisyah tadi bisa diarahkan apa yang beliau maksud seperti para ulama menjawab tadi. Ini siang. Ibadah lain yang juga sangat disunahkan, ditekankan di 10 pertama Dzulhijjah adalah zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Allah menyebutkan dalam Quran, wa yadhkurusmullahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang maklum. Jumhur ulama menyebutkan ayyamun ma'lumat, hari-hari yang maklum adalah 10 pertama Dzulhijjah. Agar mereka banyak berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah di hari-hari ini. Di Musnad Ahmad dari riwayat Ibnu Umar, Rasulullah sebutkan, "Ma min ayyamin a'zam wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna 'inda Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tiada hari yang amalan di situ lebih agung, lebih dicintai Allah dari hari-hari 10 pertama Dzulhijjah ini. Maka perbanyak oleh kalian tahlil, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan alhamdulillah. Zikir-zikir ini perbanyak oleh kalian. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, perlu diketahui bahwa zikir terbagi yang pertama
secara mutlak. Maka ini dimulai ya semenjak masuk hari pertama Dzulhijjah. Waktunya mutlak. Kapanpun, dimanapun kamu banyak-banyak berzikir kepada Allah. Sampai fajar hari Arafah 9 Dzulhijjah. Sampai fajar hari Arafah. Ini mutlak. Tadi yang dimaksud mutlak tidak disyariatkan untuk dibaca di usai sholat 5 waktu. Tapi kapanpun, dimanapun. Maka di waktu ini, dari hari pertama sampai fajar Arafah, yang lebih diutamakan ya zikir-zikir ba'da shalah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, dan seterusnya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, muqayyad. Yang dibatasi. Kalau tadi mutlak, ini muqayyad. Ini dimulai dari sholat zuhur Yaumun Nahr tanggal 10 Dzulhijjah sampai sholat asar hari terakhir Tasyrik 13 Dzulhijjah. Dari sholat zuhur 10 Dzulhijjah sampai sholat asar 13 Dzulhijjah. Di 4 hari ini takbir muqayyad, yaitu dibaca seusai tiap waktu sholat. Tiap selesai sholat. Yang ketiga, jamak. Dikompromikan, digabung antara yang mutlak dan muqayyad. Yaitu waktunya dari sholat fajar hari Arafah 9 Dzulhijjah sampai Yaumul Id. Dari fajar hari Arafah sampai Yaumul Id. Ini satu hari atau hitungan kita 24 jam sekarang. Itu pun beliau sebutkan yang sahih, takbir mutlak dimulai dari masuknya Dzulhijjah 1 Dzulhijjah sampai hari terakhir Tasyrik 13 Dzulhijjah. Maka 13 hari pertama ini dari Dzulhijjah takbir mutlak. Dari hari Arafah sampai terakhir hari Tasyrik 13 Dzulhijjah, dari 9 sampai 13 itu muqayyad, dibaca di setiap selesai sholat di masjid-masjid. Itu pun beliau sebutkan kalau seseorang memilih atau merasa cukup dengan zikir yang dibaca ma'ruf setiap selesai sholat, ya cukup baginya. Yang jelas dia telah berzikir kepada Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Sebagaimana setiap ba'da sholat dia baca. Dia mencukupkan dengan itu, la bas.
dia mau baca takbir, zikir, tahmid, tahlil seusai sholat pun labas, al-amru fihi sa'ah. Boleh yang dia amalkan ini, boleh dia amalkan itu. Allah sebutkan dalam Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika kalian selesai sholat, zikirlah kepada Allah dalam keadaan kalian berdiri, duduk atau berbaring. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Juga Allah sebutkan di Al-Baqarah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan zikirlah kepada Allah di hari-hari yang tertentu jumlahnya, bilangannya. Perbanyak zikir-zikir ini. Adapun sifatnya yang ada di dalam riwayat dan yang diucapkan oleh para ulama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian diulang 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali, mutlak dibaca di setiap waktu. Muqayyad yang dimaksud dibaca di setiap usai sholat fardu. Ini amalan atau zikrullah yang sangat dianjurkan ibadah di 10 pertama ini plus 3 hari dari ayyam tasyrik, utamanya dari Arafah tadi sampai tasyrik terkait muqayyadnya. Dijaharkan bacaan ini, dikeraskan zikirnya bagi lelaki. Wanita pun disunahkan banyak berzikir namun tidak dijaharkan. Cukup dirinya sendiri yang mendengar. Bagi wanita, dia pun dianjurkan muslimah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, beberapa perkara yang perlu dijaga, perlu diperhatikan oleh masing-masing kita menyambut Dzulhijjah yang begitu agung dan mulia. Yang pertama, bertaubat kepada Allah, taubatan shadiqah, karena memang Allah perintahkan itu kepada mereka, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai mukminin agar kalian bahagia. Dalam An-Nur. Yang kedua, menyambut Dzulhijjah dengan berazam, tekad kuat untuk memanfaatkan hari-hari yang terbatas ini guna memperbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah untuk bekal akhirat kita. Perbanyak ibadahmu, salatmu, zikirmu, tilaatul Quran, doa, sedekah, puasa, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Bersemangat karena Allah sebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami berikan padanya hidayah kami menuju jalan kami. Ingat ata tadi, yatakallaf. Imam pun sampai berusaha memaksa diri, tidak ingin terlewat oleh keutamaan yang begitu besar yang hanya datang sekali dalam setahun. Entah tahun depan dia masih hidup atau tidak. Nasallallahu taufiq wal i'anah. Yang ketiga, menyambut Dzulhijjah dengan membersihkan diri, menjauhkan dari segala maksiat dan dosa. Karena ingat sebagaimana ketaatan sebab mendekatkan dirimu kepada Allah, ridhonya, maksiat dan dosa pun sebab menjauhkan kamu dari Allah, menjauhkan kamu dari rahmatnya. Seorang hamba bisa diharamkan dari kebaikan akibat dosa yang dia lakukan. Waliyadzubillah. Maka bersihkan diri, jauhkan dari segala macam yang dimurkai oleh Allah. Jauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, kanu yu'azzimun thalath asharat. Dulu, yakni para ulama salaf, memuliakan 3 yang 10. Yang dimaksud al-ashrul akhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Ashrul uwal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Wal ashrul uwal min Muharram, dan 10 pertama dari Muharram. 10-10 ini sangat dimuliakan oleh para ulama salaf untuk mereka memperbanyak ketaatan dan ibadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat terutama diperbanyak, selain yang fardu tentunya, karena Rasul sendiri menganjurkan untuk banyak-banyak sholat seorang muslim. Dalam hadits qudsi di Bukhari, Allah telah berkata, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang nafilah-nafilah, yang sunnah, hingga aku pun, kata Allah, mencintainya. Dari hadis Ma'dan Ibn Abi Talhah, aku bertemu Thauban, maula Rasulullah radhiyallahu anhu. Faqultu akhbirni bi'amalin a'malhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Kata Ma'dan kepada Thauban, sampaikan padaku amalan apa yang kalau aku amalkan itu akan memasukkan aku, atau Allah dengannya akan memasukkan aku ke surga.
jannah, dan itu dambaan setiap muslim, muslimah, jannah. Au qultu bi ahabbil a'mal ilallah, atau lafadznya kabarkan padaku amalan yang paling Allah cintai. Fasakata thumma sa'altuhu fasakata thumma sa'altuhu thalitha. Beliau diam, Thauban. Kembali aku tanya, kata Ma'dan. Kembali beliau diam. Kembali aku tanya 3 kali. Qala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu. Maka kata Thauban, aku juga pernah tanya serupa kepada Rasulullah sallallahu. Amalan apa yang dengannya Allah masukkan aku ke surga? Faqala, maka yang Rasul jawab kepadaku, alaika bikathratis sujud. Perbanyak olehmu sujud, yakni perbanyak salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta biha anka khati'ah. Karena kamu setiap kali sujud, Allah angkat derajatmu dan Allah gugurkan dosamu pada setiap sujudmu. Perbanyak Salat sunnah, perbanyak olehmu. Hadis diriwayatkan Muslim dan Tirmidzi, Nasa'i juga Ibnu Majah. Di Ibnu Majah pula dan disahihkan Albani dari Ubadah ibnu Samit, Rasulullah SAW sebutkan, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanah wa maha anhu biha sayyi'ah wa rafa'a lahu biha darajah fastaghfiru minas sujud. Seorang hamba setiap kali sujud untuk Allah, pasti Allah catat baginya satu kebaikan, Allah hapus darinya satu kejelekan, Allah angkat dengannya derajatnya. Maka perbanyak sujud oleh kalian, perbanyak sholat. Amalan yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan di dalam sunnah. Sedekah pun demikian. Allah secara umum sebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan yang kami beri rizki kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Di Muslim Rasulullah SAW sebutkan, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kalian. Perbanyak sedekah. Dia memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Sedekah bersamaan dengan amalan-amalan soleh yang lain, memperbanyak istighfar. Rasul sendiri lebih dari 100 kali dalam setiap harinya beristighfar kepada Allah, padahal telah diampuni dosa-dosanya. Qiraatul Quran, tilawah diperbanyak. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, amalan soleh yang sangat tinggi nilainya. Utamanya ibu,
silaturahim kepada kerabat keluargamu, disambung silaturahminya. Ifsya'us salam, it'amut ta'am, sebagaimana sunnah sebutkan. Menyebarkan salam, memberi makan, islah dzatil bayyin, membenahi hubungan, mendamaikan, memperbaiki yang telah keruh hubungannya selama ini, perseteruan, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, menjaga lisan, menjaga farji, jaga kehormatanmu, semua ini amalan saleh. Ihsan, perbuatan baik kepada tetangga, kepada tamu, dimuliakan, dijamu, menghilangkan gangguan dari jalan, syu'bah min syu'abil iman. Bahkan sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Qadha hawaijul ikhwan, begitu pula membantu menyelesaikan hajat saudaramu. Dan itu Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang dihasankan atau disahihkan Albani, lebih aku cintai, kata Rasul, daripada i'tikaf sebulan di masjid ini, Masjid Nabawi. Rasul, berjalan kamu guna menyelesaikan hajat saudaramu, padahal kamu gak punya kepentingan. Dia punya hajat, apapun itu, hajat duniawi atau tentunya selama itu bukan maksiat haram. Kamu berjalan sampai selesai hajatnya ini, kamu antar ke sana, kamu bawa ke situ, kamu bantu dia ini itu, agar hajatnya terlaksana dengan baik. Rasul sebutkan itu lebih aku cintai daripada i'tikaf sebulan di masjid Rasul SAW. Yang padahal sekali sholat di situ 1000 kali lebih afdal dibanding masjid yang lain. Ibadah, taqarrub ilallah. Terlebih di 10 pertama ini. Saudaramu ada saja hajatnya, kepingin ini, butuh itu, dan yang misalnya. Sholawat, salam kepada Rasul SAW. Sangat dianjurkan memperbanyak sholawat. Bahkan di dalam hadis dikuatkan oleh Albani bahwa malaikat Allah menyampaikan kepada Rasul SAW yang bersolawat salam kepada beliau, disebutkan namanya, inna fulan ibna fulan min ummatika yusallimu alaik, fulan bin fulan salam kepadamu. Wa man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asyra, sekali dia bersolawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah maknanya pujian Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana kata Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, menyambung hubungan baik, teman baik dari orang tuamu yang telah meninggal. Jika orang tua meninggal, teman-teman baiknya kamu datangi, kamu muliakan, kamu beri. Doa, menjaga amanat, berbakti kepada bibi. Karena Rasulullah sebutkan al-khalah
bimanzilatil Bibi itu manzilahnya seperti ibu, kakak atau adik ibumu. Kamu muliakan, berbakti, berbuat baik kepada mereka. Tidak mengganggu kaum muslimin, itu sendiri juga amalan saleh. Al-imsak an adahum. Kamu tidak mengganggu mereka baik dengan lisan, mulut, tangan, fisik. Itu sendiri ibadah, amalan saleh kepada Allah. Mempercepat kedatanganmu ke masjid di salat 5 waktu, ibadah agung, amalan saleh yang sangat tinggi. Terutama di 10 pertama dari Dzulhijjah ini. Idkhalus surur fi qalbi muslim. Kamu menyenangkan hati seorang muslim, ibadah. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Kama qala sallallahu dalam hadis yang disahihkan Albani, termasuk amalan yang sangat Allah cintai, kamu memasukkan senang di hati saudaramu muslim, yang membuat dia senang. Kamu buat dia senang dengan sesuatu yang tidak haram, apapun itu bentuknya. Kamu bantu, kamu senangkan hatinya. Itu ibadah yang sangat dicintai Allah setelah yang fardu-fardu, setelah yang wajib-wajib. Ta'awun alal birri wat taqwa, ibadah. Orang tua mendidik anak, banin wa banat, anak laki maupun anak wanitanya dididik akidahnya, diajari akhlak yang mulia. Suami mendidik istrinya, memberi belanja kepada mereka. Semua itu pahala jika kamu harapkan wajah Allah semata dengan semua itu. Hatta luqmah taj'aluha fi fimra'atik. Makanan ini, harta atau belanja yang kamu berikan kepada istrimu, pahala bagimu. Padahal itu semula tanggung jawab suami, semula tuntutan hak seorang istri. Tetapi ketika kamu jalankan karena ketaatan, itu perintah Allah, itu perintah Rasul, semua ini menjadi ibadah, ketaatan. Ingat keutamaan-keutamaan waktu yang telah tersebutkan tadi 10 pertama Dzulhijjah. Ketika kamu menjalani semua ini tadi, dan masih banyak yang lain, sehingga tidak hampa. Kamu melakukan sholat, kamu zikir, kamu sedekah, kamu cari nafkah, kamu berikan kepada istri, kamu berbakti pada orang tuamu, kamu mengajar anakmu, kamu berbuat ini, itu. Sambil kamu ingat ini hari 10 pertama Dzulhijjah, amalan yang paling dicintai Allah. Kamu bertaqarrub. Dengan menjalankan semua itu kita mendekatkan diri kepada Allah, mengharap fadilahnya, keutamaannya, karena paling dicintai Allah, tidak ada yang lebih afdal dari ini. Ingat keutamaan semua ini. Tidak sia-sia waktu bagi seorang muslim yang menjadi mausim min mawasimil khair. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.